sore penyidik juga sudah melakukan gelar perkara untuk menetapkan supir daripada ataupun pengemudi dari bus Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan tersebut sebagai tersangka. Jadi Polrestabes Semarang telah menetapkan sopir bus Cahaya Trans sebagai tersangka dalam insiden laka maut yang menewaskan 16 orang di tol Simpang Krapyak pada Senin 22 Desember dini hari. Menurut Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Syahdudi, penetapan tersangka dilakukan seusai gelar perkara yang dilakukan secara internal, tepatnya pada Selasa malam 23 Desember. Pasca ekspos status perkara dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dan dari hasil pemeriksaan, sopir mengakui mengemudikan bus dengan kecepatan cukup tinggi usai melakukan transaksi gerbang tol Kalingkung dan melaju menuju Simpang Susun Krapyak. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jateng, yakni Rekan Iwan Arifian. Baik Rekan Iwan, bisa dijelaskan bagaimana hasil press release polisi atas penetapan tersangka terhadap sopir bus PO Cahaya Trans? Ya, rekan Arin dan pemirsa Tribunnews, bisa kami sampaikan hasil press release tadi malam terkait kasus kecelakaan bus yang menewaskan 16 orang di simpang tol Krapyak Semarang pada Senin tanggal 22 Desember kemarin. Nah, Arin dan pemirsa Tribunnews, ada beberapa poin penting dalam press release tadi malam. Yang pertama adalah penyebab kecelakaan yang diungkap polisi, kemudian kelayakan bis, dan yang ketiga adalah kondisi update korban seperti itu. Nah, untuk penyebab kecelakaan, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Syahdudi mengatakan tersangka sopir bus yang berinisial GIF atau panggilannya Gilang, usia 22 tahun, warga Bukit Tinggi Sumatera Barat, resmi ditetapkan tersangka. Tadi yang sempat disampaikan Arin, betul, polisi telah melakukan gelar perkara dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti, terutama keterangan dari 4 saksi yang berada di kejadian. Kemudian dari hasil analisis dari tim traffic analysis accident TAA Polda Jawa Tengah mengungkap bahwa kecelakaan ini terjadi karena kelalaian dari sopir. Nah, keterangan ini atau hasil lapangan ini diperkuat dengan keterangan oleh Gilang itu sendiri. Gilang mengatakan kepada penyidik bahwa dia memang mengaku lalai dengan cara mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi. Dia mengaku itu. Dan yang kedua, si Gilang ini mengakui dia baru 2 bulan menjadi sopir dan dia merupakan sopir cadangan atau sopir pengganti, dan dia ternyata tidak mengetahui kontur atau medan jalan, sehingga ketika dia melajukan kendaraan bus itu yang berpenumpang 33 orang, dia tidak sempat mengerem dan dia sempat menurunkan gigi dari 6 ke 5, tapi kecelakaan tidak bisa dihindari. Kemudian soal kelayakan bus, ini juga menjadi sorotan dalam konferensi pers yang dilakukan di pos Simpang 5 Kota Semarang tadi malam. Soal kelayakan bus ini ada perbedaan keterangan antara polisi dengan Kemenhub seperti itu. Kemenhub sebelumnya mengungkapkan bahwa bus itu sebenarnya tidak layak jalan, tapi dari kepolisian dengan secara tegas seperti itu mengatakan bahwa bus ini layak jalan. Nah, kesimpulan dari kepolisian kenapa bus ini layak jalan, karena yang pertama adalah itu hasil dari analisis Dirjen Perhubungan Darat seperti itu. Kemudian mereka juga sudah mengecek rem, kemudian sudah mengecek kondisi ban, ternyata memang busnya kondisinya layak jalan. Kemudian sopir secara dokumen juga sudah lengkap, Arin, karena dia memiliki SIM B1 umum yang merupakan SIM standar yang biasa digunakan untuk sopir bus berpenumpang. Begitu, Arin. Oke, baik rekan Iwan. Benar, kepolisian telah melakukan pemeriksaan tes urin terhadap tersangka terkait kemungkinan pengguna narkoba dan bagaimana hasilnya? Ya, kepolisian sudah melakukan tes urin ya terhadap sopir ini. Hal ini diungkapkan oleh Kombes Pol Syahdudi kepada media. Dia mengatakan bahwa tes urin sudah dilakukan kepada sopir dan memang hasilnya sopir ini yang berusia 22 tahun ini, anak muda ini memang tidak tidak terkena atau tidak
menggunakan atau tidak mengkonsumsi barang-barang atau zat-zat tertentu. Jadi secara medis dia aman. Nah, mantan sopir truk ini juga sudah diperiksa secara psikis oleh kepolisian dan memang secara kondisi jasmani dan rohaninya memang sehat. Kecelakaan ini memang disebabkan oleh kelalaian sopir sendiri, yang mana dia merupakan belum menjadi sopir yang berpengalaman seperti itu, yang tidak mengetahui medan atau kondisi jalan pada saat kecelakaan terjadi. Begitu, Arin. Baik, terakhir rekan Iwan, pasal hukum apa yang dikenakan kepada tersangka atas dugaan kelalaiannya yang mengakibatkan tewasnya 16 penumpang bus Cahaya Trans? Ya, Arin dan pemirsa Tribun, pasal yang dikenakan oleh polisi dalam menetapkan tersangka Gilang ini dalam kasus kecelakaan bus Cahaya Trans ini, polisi menetapkan pasal 310 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, alasan polisi menetapkan pasal ini karena mengumpulkan sejumlah alat bukti, yang setidaknya 2 alat bukti yang mencukupi untuk menjerat atau menetapkan sopir bus ini menjadi tersangka. Nah, kemudian ancaman dari pidana ini maksimal 6 tahun penjara. Kemudian polisi saat ini sudah menahan tersangka Gilang ini untuk proses hukum selanjutnya. Nah, kemudian Gilang juga mengungkap penyesalannya kepada Tribun seperti itu, ketika Tribun mewawancarai dan menanyakan, dia ini ya mengungkap bahwa dia mengaku menyesal dan meminta maaf atau memohon maaf kepada korban yang selamat dan keluarga korban yang ditinggalkan. Ia secara secara perasaan menyesal seperti itu mengungkapkan hal itu saat konferensi pers. Namun ketika Tribun mencoba memberikan pertanyaan lebih lanjut, tersangka sudah dibawa polisi. Begitu, Arin. Baik, rekan Iwan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Kami dari Polrestabes Semarang akan menyampaikan perkembangan terkait dengan penanganan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas tol Semarang-Batang, tepatnya di kilometer 420-200 di Simpang Susun Krapiak pada hari Senin tanggal 22 Desember tahun 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, di mana penyidik dari Satlantas Polrestabes Semarang selain melakukan upaya-upaya evakuasi dan juga memberikan bantuan dalam proses pemulangan para korban baik yang meninggal dunia maupun yang luka, telah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, dan kemarin penyidik telah melaksanakan gelar perkara secara internal untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, kemudian sampai dengan hari ini penyidik telah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga penelitian terhadap beberapa barang bukti yang terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Dan tadi sore penyidik juga sudah melakukan gelar perkara untuk menetapkan supir daripada ataupun pengemudi dari bus Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan tersebut sebagai tersangka. Jadi penyidik berkesimpulan terpenuhi unsur pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sehingga menjerat pengemudi bus tersebut dengan pasal 310 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga pada sore hari ini pengemudi tersebut sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan langsung kita lakukan proses penahanan. Dan pengakuan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kecelakaan lalu lintas Satlantas Polrestabes Semarang, diperoleh pengakuan bahwa sesaat setelah pengemudi melakukan aktivitas pembayaran tol di gerbang tol Kalikangkung, kemudian menuju ke Simpang Susun Krapiak tepatnya di kilometer 420-200,
pengemudi mengakui mengemudikan kendaraan dalam kecepatan yang cukup tinggi, namun dia tidak bisa memastikan berapa kecepatannya, sehingga ketika di depan terdapat tikungan yang cukup menurun, supir tersebut kaget lalu berupaya untuk melakukan manuver dengan membanting setir ke kiri, namun posisi kendaraan sudah terlanjur berada di posisi kanan, sehingga terjadi out of control dan menyebabkan kendaraan bus tersebut terbalik dan membentur dinding beton yang ada di sisi kanan jalan tol tersebut. Dan inilah yang menjadi penyebab banyaknya korban meninggal sebanyak 16 orang, karena dari hasil pemeriksaan dokter dan juga pelaksanaan visum yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Karyadi, 16 korban meninggal dunia tersebut seluruhnya mengalami luka di bagian kepala. Itulah menjadi salah satu penyebab kematian yang cukup banyak, sampai 16 orang dan 17 orang mengalami luka. Kalau yang akan menjadi tersangka itu, yang akan menjadi tersangka itu apa? Yang menguatkan menjadi tersangka. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi ada 2 alat bukti minimal yang kami yakini bahwa peristiwa ini terdapat unsur pidana dan bisa menetapkan sopir bus tersebut sebagai tersangka. Yang pertama ada keterangan saksi. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi, baik yang melihat, mengalami terhadap peristiwa kecelakaan tersebut, para penumpang yang selamat yang mengalami luka ringan. Sudah kita ambil keterangan sebanyak 4 orang. Saya belum masa foto kakek. Terungkap tampang sopir bus Cahaya Trans yang terlibat kecelakaan maut di Tol Krapyak, Semarang dan menyebabkan 16 orang tewas pada Senin 22 Desember. Sopir muda bernama Gilang Ihsan Faruk ternyata anak rantau dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menurut keterangan dari Kasat Lantas Polrestabes Semarang, yakni AKBP Yunaldi, Gilang merupakan seorang sopir pengganti. Awalnya bus berangkat dari Bogor pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan dikemudikan oleh sopir lain. Kemudian bus beristirahat di kawasan Subang lalu berganti sopir. Dari hasil pemeriksaan, Gilang diketahui mengantongi surat izin mengemudi atau SIM. Namun menurut keterangan Yunaldi, sopir tersebut belum memiliki banyak pengalaman membawa bus dari Bogor ke Jakarta. Ia diketahui baru 2 kali membawa bus melintas di TKP. Kernet bus Cahaya Trans Robi Sugianto mengungkap jika usia Gilang masih sangat muda. Ia merupakan kelahiran tahun 2003 dan usianya saat ini 22 tahun. Robi turut membenarkan soal pengalaman Gilang yang baru 2 kali mengemudikan bus pulang pergi atau PP ke Yogyakarta. Namun ia tak mengungkap bab dari kecelakaan tersebut. Robi mengaku tidak ingat kecepatan bus yang dipacu oleh Gilang. Ia memaparkan jika Gilang selaku sopir bus hanya mengalami luka cat. Adapun akibat kelalaian sopir, kini Gilang ditahan dan sudah ditetapkan tersangka oleh Polrestabes Semarang pada Selasa 23 Desember. Saya belum masa foto kakek. Selamat malam, Mas. Tidak bukanya Pak nggak bisa menghadap sini, Pak? Bisa menghadap. Menghadap sini, Pak. Pak, diajak ngobrol.
Ada yang mau gimana yang mau disampaikan ya Mas? Yang mau disampaikan apa Mas? Minta maaf Mas, keluarga Mas atau gimana Mas? Sampaikan pada kesempatan ini. Gimana Mas, kalau yang mau disampaikan Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semua yang saya tahu, maaf sebesar-besarnya kepada saudara korban, lebih dari atas daraja Nabi yang meninggalkan bekas yang memperkuatkan jadi sama. Saya kira cukup ya. Ya. Kami katakan sudah ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.